Kembali lagi di Mindref dan ini dia review today's Tecno Spark 10C. Kesan pertama saya menggunakan handphone ini selama 2 hari, saya cukup kagum sih. Tapi saat pertama kali handphone ini dinyalakan, ya ini mirip banget sama itel secara UI-nya. Ya wajar sih UI-nya mirip sama itel ya, karena saya juga cari tahu ternyata memang Tecno, itel, dan kalau saya nggak salah Infinix juga itu ternyata satu perusahaan. Jadi nggak heran lah kalau misalkan atau kalian sebelumnya pengguna Tecno mungkin atau pengguna itel pindah ke Tecno, UI-nya ternyata tampilannya sama persis. Yang membedakan hanya nama UI-nya aja. Kalau di Tecno itu disebutnya iOS, kalau di itel seperti itel A60s yang sudah kami review sebelumnya, itu nama UI-nya itel OS kalau saya nggak salah. Iya, itel OS. Jadi hanya beda nama doang, tapi secara UI masih sama persis. Kalau desain, saya cukup kagum sih. Karena memang desainnya ini di harganya ini 1 jutaan loh, 1,3 jutaan gitu. Tapi desainnya cakep. Materialnya yang digunakan memang bahannya plastik, oke. Tapi teksturnya itu di bagian belakang dia kayak tekstur kulit jeruk ya di bagian belakangnya, dan ini mengingatkan saya sama Xiaomi Redmi A2 yang sudah kami review sebelumnya. Itu sama, dia bentuk bagian belakangnya, desain bagian belakangnya itu sama, tekstur kulit jeruk juga. Ya dengan tekstur kulit jeruk seperti ini sih dia nggak fingerprint magnet ya, tapi memang di bagian kameranya ini kayak kaca gitu dan dia fingerprint magnet sekali. Dan ini sama seperti itel A60s yang sudah kami review sebelumnya, itu fingerprint magnet sekali dia untuk bagian belakangnya. Jadi kalau mau kelihatan keren, cakep gitu, mesti sering dilap juga. Kalau itel A60s yang sudah kami review sebelumnya, itu fingerprintnya kan ada di belakang, dan untuk flashnya agak ke atas kan, dan untuk kameranya ini desainnya sebenarnya mirip. Nah, kalau di Tecno Spark 10C ini, dia dua kameranya di sini dan flashnya ditaruh di tengah-tengah, dan dia dikasih bentuknya tuh kayak kameranya juga nih, bentukan dari lampu LED-nya ini, flashnya ini. Dia jadi fingerprintnya nggak ada di sini. Terus di mana fingerprintnya? Fingerprintnya ada di sini. Dia di bagian samping fingerprintnya. Kemudian juga Tecno Spark 10C ini juga sudah ada face unlock-nya. Dan yang saya cukup senang juga adalah fingerprintnya cepat loh. Untuk ngebacanya dia lumayan cepat. Tempel, terbuka. Cukup cepat, dan face unlock-nya pun juga cukup cepat. Bahkan saya mungkin bisa bilang ini agak sensitif untuk face unlock-nya, karena dia cepat sekali ngebukanya. Dia nggak jeda apa gitu. Untuk harga segini, ini cakep banget. Selain itu juga handphone ini juga sudah dilengkapi dengan NFC. Jadi kalau kalian mau ngecek kartu e-tol gitu ya, e-money, ini udah bisa di sini nih ceknya. Di harga 1 jutaan loh, ada NFC loh. Kalau untuk feel getaran dan untuk suara yang dihasilkan speakernya sih ya biasa aja ya, getarannya nggak terlalu kenceng banget vibrationnya, dan suara yang dihasilkan pun ya masih cukup oke lah. Kemudian kita bahas soal layarnya. Layarnya cukup besar, ukurannya 6,6 inch HD plus. Ya, dia notch-nya itu apa ya bilangnya, water drop ya, water tear gitu ya, tetesan air gitu notch-nya. Dan yang saya cukup suka adalah refresh rate-nya yang 90 Hz. Jadi dengan 90 Hz lebih mulus sih kalau misalkan lagi scrolling di sosial media gitu, dia lebih cakep, lebih nyaman juga. Jadi serasa HP-nya itu 2-3 jutaan gitu, padahal ini 1 jutaan. Tapi dengan refresh rate 90 Hz itu jadinya wah, kesannya tuh mahal gitu, selain desainnya yang bagus. Selama saya gunakan sih 2 hari, saya no komplain sih. Memang warna yang dihasilkan dan ketajaman gambarnya biasa saja ya, bukan yang bagus-bagus banget. Tapi mengingat harganya,
untuk gambar yang dihasilkan sih sudah cukup oke. Apalagi layarnya lega. Jadi kalau misalkan kalian buat nonton YouTube atau Netflix, ya masih cukup nyaman sih kalau digunakan untuk nonton. Kemudian kita bicara soal performanya. Si Technospark 10C ini menggunakan Uni SoC T606 pada chipsetnya yang dipadukan dengan RAM 4 GB yang bisa diperluas lagi sebesar 4 GB. Jadi kalian bisa pilih sendiri mau diperluasnya itu dengan 1 GB, 2 GB, atau 4 GB. Kemudian internalnya ini 64 GB, tapi bisa diperluas lagi dengan micro SD. Dan yang cukup oke-nya ini adalah dia nggak hybrid slotnya. Jadi bisa kalian gunakan 2 nano SIM plus 1 micro SD tanpa harus mengorbankan salah satu kartu SIM-nya. Karena dia bukan model hybrid. Oke, untuk performanya bagaimana? Kami tes dengan menggunakan Antutu Benchmark 10 dan juga dengan menggunakan Geekbench 6, dan hasilnya yang didapatkan skor Antutu 10-nya itu versi 10 ya, itu didapatkan skor 200 ribuan. Cukup oke. Lalu untuk Geekbench-nya, single core-nya itu dapat di skor 380 dan multi core-nya di 1300-an. Cukup oke lah untuk skornya. Namun bagaimana saat digunakan sehari-hari? Nah, kalau untuk scrolling sosmed gitu kan, main sosmed atau nonton, ya cukup aja sih performanya. Nah, lalu bagaimana kalau untuk main game? Kalau untuk main gamenya yang ringan seperti Subway Surf gitu ya, ya cukup enteng, masih bisa dimainkan, mulus-mulus aja. Dipadukan dengan layarnya 90 Hz ya, nyaman jadinya. Lalu kalau main game seperti Mobile Legends gitu ya, masih bisa dimainkan. Memang untuk settingan awalnya, kalau kita lihat di settingnya itu dia mentok kiri untuk grafisnya. Tapi kalau kalian naikkan grafisnya ke medium gitu ya, refresh rate-nya kalian naikkan ke tinggi, dia mulus loh, masih bisa dimainkan dengan cukup oke. Jadi kalau untuk main game masih bisa, namun memang untuk loadingnya aja sih yang agak sedikit lambat. Tapi kalau untuk main game nggak masalah sih kalau seperti Mobile Legends atau Subway Surf. Lalu untuk baterainya 5000 mAh, cukup besar, cukup irit. Ya selama 2 hari saya pakai sih irit sih, bisa bertahan seharian sih. Memang pemakaian saya nggak begitu banyak banget. Paling kayak buat Google Maps gitu kan, atau buat chattingan, atau buat main Instagram gitu kan, di scrolling Instagram gitu. Tapi baterainya ini cukup irit. Dan untuk pengecasannya, nah ini juga saya suka. Pengecasannya itu dia di 18 watt. Jadi dia sudah support fast charging. Tapi yang saya kurang begitu senang adalah desain dari chargernya. Yang kepala chargernya itu mirip banget sama yang 10 watt dari itel. Dan untuk feel-nya, bahannya itu juga sama gitu. Padahal 18 watt harusnya mungkin bisa dibedakan lah chargernya. Karena secara desain sama ya. Jadi kayak kepala charger 10 watt gitu, padahal dia 18 watt. Mungkin harus dibuatkan yang sedikit berbeda ya, biar kelihatan charger ini benar-benar 18 watt gitu. Lalu pada sektor kamera belakang pada Technospark 10C ini 16 megapiksel dual kamera. Dan untuk hasil gambarnya sih ya cukup aja. Warna yang dihasilkan, kalau misalkan nih di fitur kameranya ini ada mode HDR-nya. Nah, kalau mode HDR ini dimatikan, dia itu tangkap gambarnya, warnanya itu agak nggak terlalu keluar gitu, agak kurang pekat. Jadi warnanya yang dihasilkan biasa aja. Tapi kalau mode HDR-nya diaktifkan, warna yang dihasilkan itu lebih pekat, dia lebih cerah. Tapi kalau untuk ketajaman gambar sih ya biasa aja sih, dia nggak terlalu tajam banget gambarnya.
Lalu untuk kamera depannya 8 megapiksel kamera depannya. Ini juga biasa aja untuk warna dan gambar yang dihasilkan ya. Biasa aja sih. Memang kamera depan ini ya mungkin kalau handphone ini kalian pakai buat video call atau memang selfie biasa aja sih, ya oke lah. Kamera depannya juga sebenarnya ada fitur HDR-nya, ya kurang lebih sama kayak kamera belakang. Tapi kalau untuk hasil gambarnya dan ketajamannya biasa aja. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari Tecno Spark 10C ini. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Yang pertama kelebihannya adalah yang pasti langsung terlihat, refresh rate-nya 90 Hz di harga segini, cakep, mulus. Kalau lagi scrolling, waduh, nyaman dah. Kemudian yang kedua adalah pengecasannya yang 18 watt fast charging. Ya untuk baterai 5000 mAh dengan 18 watt fast charging itu jadinya cukup cepat. Apalagi kami sudah tes dari 0 sampai 100% itu waktu pengecasannya itu kurang lebih 2 jam 15 menit. Jadi itu cukup cepat loh. Lebih cepat daripada 10 watt gitu. Kalau 10 watt kan mungkin butuh 3 jam. Nah, kalau yang 18 watt ini butuh 2 jam. Jadi lebih cepat 1 jam. Cukup oke. Kemudian yang ketiga adalah desainnya. Cakep sih di harga segini. Ini buat saya sih cakep sih desainnya. Namun tetap handphone ini memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan pertama adalah chipset. Memang sebenarnya sih skornya nggak buruk, masih cukup oke, tapi menurut kami mungkin untuk performanya agak sedikit masih kurang gitu, kurang sedikit lagi. Andaikan bisa dipasangkan chipset yang sedikit lebih baik, mungkin pengalaman menggunakan handphone ini bisa lebih baik ya. Kadang-kadang misalkan lagi main handphone gitu kan, pindah-pindah aplikasi, misalkan dari Instagram ke Netflix, ke YouTube, itu dia ada jedanya, masih loading-loading dulu sedikit. Kedua adalah UI-nya. UI-nya ini masih sama persis dengan itel. Yang beda hanya nama doang. Mungkin dengan Infinix juga mungkin mirip kali ya, tapi kami belum sempat coba ya. Nanti mungkin video berikutnya kami akan coba handphone Infinix. Tapi secara UI dengan itel itu sama persis. Yang beda hanya namanya aja. Kalau di Tecno itu HiOS, kalau di itel itu itel OS. Mungkin bisa dibuat pembeda gitu supaya yang nggak beda ya nggak hanya nama doang gitu. Kemudian yang ketiga adalah desain dari kameranya. Desainnya ini mirip banget sama itel A60s yang sudah kami review sebelumnya. Dan itel A60s itu harganya 900 ribuan. Ini lebih mahal nih, 1,3 jutaan, tapi desain kameranya, bentukan kameranya itu mirip. Kemudian juga ini dia fingerprint magnet banget ya, jadi gampang kotor. Overall saya cukup puas sih dengan handphone ini. Desainnya cakep, kemudian juga ada NFC, fingerprint juga cepat, face unlock-nya juga cepat. Namun memang kalau untuk performa ya biasa saja. Untuk performanya kadang-kadang bahkan sedikit aja ada loading gitu kan, dia nggak begitu cepat performanya. Tapi masih bisa ditoleransi lah. Apalagi layarnya sudah 90 Hz, jadi cukup nyaman kalau untuk menggunakan handphone ini sehari-hari. Baterainya pun juga irit, pengecasannya pun juga cepat di 18 watt fast charging. Oke, itu aja sih dari kami review today's kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan boleh ya kasih kritik dan saran mengenai video kami ya, untuk memperbaiki beberapa video kami ke depannya. Dan bisa juga teman-teman sampaikan di kolom komentar kira-kira handphone apa yang ingin dibahas gitu ya. Bisa sampaikan di kolom komentar. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam pembuatan video ini atau dalam penyampaian kata-kata pada video ini. Dan sekian, terima kasih telah menonton.